Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tuh busuk? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Denny? Lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Kita mau persiapan jalan ke lokasi. Tim 1 jam duluan. Berangkat. Di sebelah timur kota Jakarta, berdiri sebuah bangunan yang sudah 10 tahun tak berpenghuni. Dulunya, tempat ini adalah sebuah klinik. Namun, sejak masih aktif beroperasi, klinik ini dikenal menyimpan banyak kejanggalan. Para pasien mengaku kerap mengalami gangguan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Klinik ini akhirnya ditutup. Bukan karena bangkrut, melainkan karena tak ada lagi yang mengurusnya. Sejak itu, tempat ini dibiarkan kosong dan berubah menjadi bangunan angker yang menebar rasa takut di sekitarnya. Warga pun percaya jika tempat ini kini dihuni oleh sosok-sosok tak kasat mata. Mereka mengaku sering melihat penampakan kuntilanak. Dan malam ini, tim Diari Misteri Sarah bersama Tazkia Namya akan menelusuri langsung isi bangunan ini dan mencoba mengungkap kisah yang sudah lama terkubur. Jujur, aku tuh penakut mentok ya. Jadi sebagai bisa dibilang Saradix, terus akhirnya bisa kesampean ikut penelusuran kayak ibaratnya dreams come true. Bang, disapa itu bang. Halo guys. Taruh. Apa tuh? Lu nonton yang bener dong, jangan rebahan gitu. Bibirnya tuh. Wah anjing lagi ngunyah. Itu ngunyah apa? Kejatuhan HP. Jeding dong. Siapa yang pernah kejatuhan HP? Ya. Sama iPad. Kita Kena sini nih, kena iPad nih. kalau kita kejatuhan HP, kalau dia? Oh no. Kejatuhan kejatuhan. Iya bener. Wah.
Wah, anak baru nih, host baru nih. Iya juga nih. Pasti itu ada efeknya twing gitu ya. Oke, Sarah Dik, jumpa lagi bareng kita berempat. Berame-rame sih sebenarnya di sini ya. Di Diari Misteri Sarah, dan sekarang kita ada bintang tamu. Ada Taskia. Namanya? Taskia namanya. Kan udah tadi. Taskia namanya. Kan namanya. Namanya. Taskia namanya? Taskia ini hari ini mau ikutan penelusuran. Oh, dipikir tadi dia mau masukin ini, nama di kartu keluarga. Iya kan udah tadi. Oh, udah tadi. Udah. Kan Tadi tadi paling udah Aku ngomong. kok nggak dimasukin? Kan Nggak udah. bisa. Abang udah. Kan abang udah. Tuh, lu nggak nyebut gua tadi. Yang taruhnya di mana? Gua di mana posisinya? Harus Ada. di paling pertama berarti. Atau paling terakhir. Anjing, masa setua itu gua? Abang lebih tua dari Mbak dong. Iya enggak lah. Yaudah, Abangnya aku. Abang. yaudah berarti Mbak, Abang, baru Nunu. Terus? Terus Asti. Asti, Taskia, baru Yosi. Oke. Nanti kita atur di kartu keluarga ya. Ya. Banyak ya keluarganya ya? Banyak. Masukin durian 3 aja semua gimana? Boleh. Ya, Boleh. ya, bisa ya. Pusing kepalanya. Pusing itu. Oke, jadi Taskia ini main ada film judulnya Hotel Sakura. Dan ini sebenarnya bintang tamu juga nih malam ini Betul. nih. Abang cerita dong, Bang. Oh, gua. Oh iya kok, maksudnya ini kan Oh. ini kan filmnya Abang juga. Cerita Ya, dong jadi- gimana kok bisa Kok deg-degan gue jadi bintang tamu ya? Ya coba dong. Gua nggak bisa Aku sebagai pemain harus nanya dong. Kayak tahu nggak ceritanya? ya enggak Abang ini apa? Jadi apa nih? Apanya nih? Gue Apanya? produser. Oh tuh, Oh, Abang kan sebagai keren. produser. Nah, Abang cerita ini sebenarnya apa sih film ini gitu baru habis itu ke pemain. Oke, wow. Baru pertama kali jadi bintang tamu di acara sendiri ya. Oke, jadi Good luck. Produser. Pak produser coba. ya, jadi Hotel Sakura itu oke. Tiba-tiba gue ngeblank. Oke. Kita tungguin. Oke, jadi kenapa judulnya Hotel Sakura? Jadi sebenarnya ini ditarik dari sejarah ketika pendudukan Jepang waktu di Indonesia. Oke. Jadi kan waktu itu Jepang di tahun 45 itu kan Nagasaki sama Hiroshima kan ya Mas Nunu. Ya. Dibom, akhirnya Jepang di Indonesia ini harus menyerah terhadap sekutu. Oke. Nah, tapi beberapa jenderal-jenderal perangnya atau pemimpin-pemimpinnya ini ngikutin arahan dari pusat. Oke, menyerah ke sekutu. Nah, bawahannya biasalah mentalnya orang Jepang kan bahwa gua daripada menyerah lebih baik gua mati. Ya. Gitu. Apa itu biasanya ada harakiri atau segala macam. Nah, ternyata ini salah satu pasukannya yang tidak terima keputusan dari pusat, ini akhirnya memberontak dan membantai satu keluarga dari si kepala pasukannya, gitu kayak jenderalnya dibantai lah. Nah, salah satu yang dibantai yang tidak bersalah adalah istri dan anak dari si jenderal ini. Betul. Nah, lokasi pembantaian ini ada di sebuah hotel yang ada di Indonesia. Jadi ini ada kejadiannya sebenarnya. Jadi based on true event. Oh, based on Sebenarnya true event, ya true event. Based on story kita belum ngulik, tapi ada kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa sejarawan, kejadian ini tuh ternyata kejadian nggak cuma di hotel lokasi kita Iya. syuting, jadi ada di beberapa kota. Dan oke, berarti ini ada based on true story-nya gitu. Tapi true event-nya iya, gue setuju. Dibantai. Nah, si perempuan inilah istri dari si jenderal inilah yang akhirnya dia ibaratnya gentayangan lah di hotel tersebut. Jadi lokasi terakhir pembantaian itu ada di Hotel Sakura gitu. menarik ya. Kapan tayangnya sih? Tanggal 10 Juli 2025. Yes. Wow, ini itu Taskia di sini berperan sebagai siapa? Aku berperan sebagai Nida. Nida itu teman baiknya Sarah yang diperanin sama Weh, Sarah Wijayanto. Jangan belakangnya. Sarah Wijayanto. Sarah itu yang diperankan sama Clara Bernadette. Nah dia tuh pengen banget ketemu sama ibunya. Tapi kita tuh udah berkelana kemana-mana untuk gimana sih cara ngobrol sama ibunya. Tapi ternyata ada yang menyarankan ke hotel itu gitu. Dan akhirnya kita bisa dibilang diteror malah di hotel itu gitu. Sama Sama si sosok itu Setsuko. Aku jadi sebelum kita ngomongin si sosok ini sebenarnya ada relate banget sama beberapa kali kita ketemu dari beberapa tahun yang lalu. Portal. Ya. Jadi di film ini kenapa si Iya benar. Yomi no Kuni. Jadi Yomi no Kuni itu di Jepang itu adalah portal ke dunia alam gaib. Iya. Nah, kenapa si Sarah ini, si Clara Bernadette ini
mau nyamperin tempat yang seperti itu karena dia ada ngerasa bersalah sama kejadian ibunya meninggal sampai akhirnya dia pengen kayak pengen ngobrol lagi gitu. Nah tapi kan kita tahu ya, kita berhadapan dengan itu kan membahayakan. Kayak contohnya terakhir kemarin waktu kejadian Denny, itu kan bahaya walaupun Emban niatnya nolong gitu kan, tapi ternyata sebahaya itu gitu. Ya walaupun end up-nya syukur alhamdulillahnya Denny terselamatkan gitu. Aku baru mikir lagi, ya bener banget. Iya, gue juga baru kepikiran sekarang. Iya, Ah. itu gue juga baru kepikiran itu. Makanya gue bilang, shit man, gue baru inget bahwa ini tuh portal gerbang yang... Karena si Sarahnya itu tuh kayak ada yang ngomong kalau lo mau ada di kamar di hotel tersebut yang bisa menjadi portal untuk lo ketemu sama ibu lo. Ya, memudahkan lo untuk misalnya memanggil siapapun dari dunia sana. Betul. Ini tanpa sepengetahuan apa-apa ya orang-orang biasa yang pengen komunikasi, Iya. membuka komunikasi sama ya gitu. alam lain lah gitu kan. Iya. Menarik ya, Nyo? Menarik. Jadi ini lebih ke vengeful spirit gitu ya? Nggak bisa diceritain dong, Nyo? Sebentar, itu bahasa Inggrisnya cepet banget. Lo gak usah ketawa lo. Lo gak usah ketawa. Nah, ini makanya cepet kita- banget bahasa Inggrisnya. Berarti kita cocok jadi kakak beradik teman-teman. Ya kan? Lo jangan Apa pakai tadi? bahasa Inggris pelan-pelan. Vengeful spirit. Oke, Apa tuh? jelasin dalam bahasa Indonesia. Vengeful spirit tuh ruh yang dendam. Oh iya, Setsuko-nya ya? Setsuko-nya. Jadi Yang nama- diperanin sama Cindy Huang. Ya, gitu. Menarik. Menarik. Nobar. Lah, premier datang gila lo, Iyalah. nobar juga nanti datang lagi. Gitu. Premier tanggal berapa? Tanggal 3 Tanggal 3 di Juli. Jepangan gitu. 3 Juli. 3 Juli. Besok banget. Ya kali besok premier kita syuting. Enggak di opname kita. Aku tadi udah diinfus. Iya, ya Mbak udah diinfus Mbak hari ini lagi nggak enak badan tapi Udah seminggu. maksain syuting demi Hotel Sakura. Masih nggak salam dulu. Masih. Oh, manual. Manual tuh. Enak Jadi kan ya biar editornya, editornya baik. kerja. Bener-bener. Oke. Semoga filmnya sukses. Amin. Oke, jadi gini Bang, malam ini kan spesial ya kan. Ini kan filmnya Abang sama Taskia. Malam ini Abang sama Taskia sama Wisnu langsung lockdown Apaan? di dalam. Aku di sini di ruang monitoring. Emang ada? Kok lu nggak ngomong ada begituannya? Lah Aku juga tadi nanya kita nggak dibilang penelusuran gitu. katanya. Iya penelusuran. Kan Rumah sakit ya? kan, Ya. apa namanya? Tuh ada yang duduk kan nggak duduk. gitu tahu. Enggak gini. Aku punya ide lebih brilian. Apa? Mbak lagi sakit, Mbak harus ada yang jagain. Udah pasti aku yang jagain dong. Enggak. Mas Nunu I can sama take care of Taskia. myself. Enggak. Anjay. Balik lagi tetap Apa? nggak bisa. Aku tetap harus bersama Fadi Iskandar karena kan kita tim bro. Kapan lagi lu punya kesempatan sama Mas Nunu? Di Netflix lagi ada film itu tuh, Apa? Sikandar. Iya, Sikandar. India ya? Sikandar. India ya? Sikandar. Iya. Ada film India. Campingnya jauh banget ya. 3 jam, Maaf, 3 jam. mohon maaf ya. 3 jam, Abis 3 diinfus jam. ya. Agak sengklek ya habis Iya. diinfus ya. Oke. Ngapain jadi- hari ini? Aku Mas Nunu, Kia. Jadi langsung di dalam kan udah dipasangin itu ya. Coba kasih lihat. Udah coba Oh, ini girl. Ini kesannya makin horor ya, ada petir-petirnya gitu ya. Itu deh, tadi. Enggak aku. Oke, jadi di dalam itu ada sosok perempuan yang mengandung sampai dengan 6 bulan. Tapi dia aku nggak tahu yang terjadi, belum tahu. Tapi dia ini keguguran dan ini kehamilan yang sudah keberapa kali. Nanti Tunggu motor lewat dulu. Kehamilan sudah beberapa Ya, kali, jadi- tapi ini yang terakhir Meninggoy, heeh. meninggoy di kehamilan 6 bulan. Oke. ya itu satu. Yang ini serem sini, lorong yang ini ya. Serem banget. Itu satu sama aku lihat ada anak kecil tapi aku nggak tahu ya apakah dia beneran anak kecil atau enggak. Udah fokus ke itu aja mereka aja. Yang lain nggak usah. Oke, ini sekarang udah bisa. Jadi aku bisa menjaga kalian dari sini. Keren banget, Ip. Apa? Pas Ip ketawa gitu, petir dari belakangnya. Wow. Jadi Bang Fat, Taskia sama Wisnu masuk. Telusurin aja. Ya, lanjut Kita lanjut. komunikasi lewat batin. HT, Oh. batin. HT kan hati ya, HT. Gini. Lama. Tapi suara kita bocor ya di sini ya? Samson? Oke.
Oke Bang, Taskia, Wisnu, semangat. Let's go. Yeay. Aku di sini. Pokoknya nanti tinggal ini aja. Ya senang, tapi ayo. Kapan lagi ya nggak? Tuh. Saya nonton. Nah, bisa kenapa kita nggak kesini? Cabut. Sarah Diksetiani, cabang Bintaro ya. That's right. Desa. Aku ketuanya. Gua. Part A, kan ada part B, part C nanti. Ini baru part A. Amin. Hah? Kok amin? Banyak lu. Amin. Hah? Yuk. Host tetap kan gantiin Bang Fadi. Kan emang dibutuhin nggak bisa bahasa Inggris kan katanya. Bukan kayak gitu CV-nya. Oh, CV-nya nggak gitu. Jadi ini langsung lockdown kita. Aku tengah. Editan manual lagi nggak? Teweng. Oh ini yang becek ya? Oh ini yang tadi serem nih kamera di sini nih. Gila kalau di kamera berasa kayak gelap banget ya. Iya. Sebenarnya gelap sih bang. Kenapa lu udah merinding? Seru. Tadi Lu itu ya bang matiin bang. Bentar, gue scanning dulu. Oke. Nih. Bentar. Ke situ dulu aja. Satu ke situ dulu, gue scanning dulu bentar. Aku merinding sampai kaki-kaki. Bang, Oke. yang tadi abang sensing yang abang lihat di sini ya dia nggak tahu deh sama apa enggak ya. Soalnya ada cewek belendung juga di sini nih. Sumpah Ini, tadi, yang kanan. jadi tadi pas lagi ngobrol di control room, terus tiba-tiba kayak kan itu pohon tuh ada cabang. Jadi kayak begini nih, ini kan pohonnya gini nih, kayak Y gitu. Gini kayak. Tapi mukanya ketutupan sama si batang pohon yang gede. Iya. Cuman aku ngelihat emang Maaf ya. perutnya tuh kayak Gini, belendung gede, gitu. Ambil besar coba mungkin aku pengen dia sensing deh. Udah, kamu ngeliat Bang Fat agak mundur dikit, terus ngeliat Bang Fat ya, terus rasain yang sebelah kanan. Kanan siapa? Pakai ekor mata ya. Oh. Gue merinding nih tapi. Ada apa? Luxnya seperti apa? Tingginya seberapa? Wah gelap banget. Soalnya Nggak bisa. Soalnya masih dulu tuh Bang Fat. Masih ada. Kenapa kayak? Kayak Makin jelas nih dia. Gelap. Pas aku fokus ke abang, kayak gitu. Sumpah tapi dari sini deh. apa kelihatannya? Gelap aja. Kayak makanya kayak mau pingsan. Oh. Oke. Bang. Nih. Tuh. Aku semakin fokus semakin gelap. Emang kayak gitu? Aku sensingnya pada saat aku tadi lagi mundurin kamu ke belakang gini, dia nih ngelihat ke arah dia dengan tatapan yang begitu, terus langsung maju, Maju ke arah sini. Yes. Ke arah kanannya Kia. Terus dia bilang gelap. Udah. Paling nggak sensing dulu aja, ya kan? Tapi aku udah dapat Aneh looks-nya banget nih. sumpah, tapi tar dulu aku bingung. Kok bisa gitu ya? Ini kan, nih aku punya pertanyaan. Ini aku ngeliat Bang Fadi, aku ngeliat kamera nih, kan ada cahaya dari si kameranya. Tadi semakin aku mencoba untuk fokus, semakin ini aja tuh ngomong sambil gini nih, kayak Ada layer ya di sini ya? tuh ini, kayak ada layer tapi hitam. Ya. Oke. Menarik nih, ini menarik nih. Kemarin tuh aku juga sempat ngobrol kan di podcastku kan sama Kia. Kia tuh termasuk yang sensitif juga gitu. Cuman memang kemarin belum kenalan terlalu. Duh, aku gak boleh fokus. Iya, belum kenalan terlalu deket sama yang jaga Kia gitu kemarin. Iya. Makanya aku mencoba untuk melihat pun nggak bisa, cuma dikasih spill sedikit doang. Makanya aku sempet nanya kan. Iya. Kata Kia nggak tahu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan nanti juga akan ketemu pada waktunya kan. Betul. Tuh. Minimal Kia aman, ada yang jaga. Aman. Terus ada Mbak juga di luar. Iya. Itu tuh udah dipayungin tenang. Iya aman. Cuman memang aku pun ngerasa kesini pas masuk bentrokan energinya berasa di sini. Benar. Bentrokan energinya berasa aku. Gitu. Aku masuk ada energi marah yang paling dominan ya. Aku kagetan tahu. Siapa itu? Mbak. Mbak. Yuk kita bisa ekspor dulu. Ini Mbak ngomong sih tadi.
Astaga. Bukan, Top. Anjing, Oh, mobil. Bukan itu Om telolet Om. Ini agak becek ya Mas Noe, bentar. Coba pelan-pelan. Ih, udah jangan jauh-jauh. Iya. Dulu, atau nggak gini deh, kayak ngerasa sensingnya kemana? Aku kesedih. Kesedih, rasanya, rasa yang ngerasain sedih. Oke. Oke. Karena kan di sini kan ada beberapa perempuan ya yang mengandung juga lebih dari satu gitu. Ternyata. Iya lagi. Heeh. Aku pikir cuma satu dia, ternyata enggak lagi. Bisa kita bilang ada 3 nih Bang Fat. Aku nggak tahu kalau jumlahnya, Bang. tapi lebih dari satu. Pas kamu tadi bilang sedih, iya, tapi dari arah sebelah sana. Dari sana. Iya. Dari sana. Tuh. Iya Mbak. 1, 2, ini beda nih. Ini beda nih. Nah ini yang tadi. Kita bisa ekspor nggak sih ke... Bisa, ini bisa. Kaget. Ih, kesel banget. Sabar. Untung latah gua delay, ya Allah. Thompson di samping kuping gue latah aja. Thompson lu bikin malu Thompson. Ini kayak Udah lagi puluhan aja, tahun. kayak lagi syuting aja. Mungkin udah bisa. Enggak, tapi aku nggak kayak gini deh biasanya. Enggak, Kia ini dia adalah salah 3 dari Ratu Horor Indonesia. Iya terbaik. Gitu. Masa takut ya? Ntar dulu. Kagak gitu. Ih. Bang, Kenapa ya? Aku ngerasa mual di sini. iya. Ruangan ini mual sih. Tapi aku tuh sebenarnya udah pernah kesini kan waktu itu. Tapi memang dibilangnya, aku nggak tahu ya. Aku juga mau konfirmasi atau gimana. Maksudnya aku tuh malah nggak enak sama yang ini dari awal. Yang mana? Sebenarnya. Tapi aku nggak pernah. Ruangan ini? Waktu itu nggak dibahas Si ruangan ini, sepanjang. oke. Maksudnya nggak sampai gini. Tapi aku nggak tahu kenapa dari awal pertama kali kesini dan di sini aku tuh penasaran sama yang itu gitu. Itu tuh apa? Gak tahu aku yang di atas. Yang di atas, Nggak kita tahu. bisa ke atas. Nggak bisa, kayak kok gue yang jawab? Iya. Ngobrol lagi, aku aneh banget lagi kalau udah kayak gini. Oke nggak? Ini aku sedikit mau afirmasi ya. Yang abang lihat di depan, dia yang di sini tadi. Yang mungkin sedikit interaksi sama kamu tadi. Nah yang di sini ada lagi nih. Looks-nya mirip, tapi beda. Bukan persis yang sama. Di sana ada lagi. Di belakang. Jadi 3. Nah yang tadi kamu bilang sedih itu dari sana. Nah yang marah di sini, sama ini juga yang nggak tahu ya. Kalau aku bilang yang ini yang bikin kita dari tadi mual. Yang ini? Yes. Yang atas apa? Kenapa? Di atas ini kan, maksudnya di atas gitu. Iya. Ada yang melayang Nggak di atas teritorinya. Maksudnya ada kedetek nggak ke atas? Sambil Sebelum jalan kita cek dulu deh. Ini aku jadi kangen sama private-nya si Erik deh. Nggak usah, aku takut, aku makin takut. Jadi lebih terafirmasi gitu loh. Permisi, maaf. Masih. Oh. Langsung musik tuh. Oke, hati-hati. Awas. Ya Mbak, monitor. Kalau misalnya yang hamil pengen ngomong atau abang atau Wisnu dapat informasi, dengerin dulu aja dia ya. Ya. Masih belum ngasih info apa-apa. Belum ngasih info apa-apa Mbak, cuman Mas Nunu sensingnya ada 3 nih. Yang satu yang lebih dominan marah, yang satu dominan sedih, satu lagi belum tahu tapi bikin mual. Ya. Oke, yang satu pakai baju bunga-bunga hamil itu namanya Lasri. Siapa? Lastri. Itu yang mana Mbak? Kan ada 3 nih. Baju bunga-bunga. Baju bunga-bunga, hamilnya tuh nggak terlalu gede sih, cuman udah mentung gitu, Ya. nggak terlalu tinggi. Rambutnya di bawah bahu dikit lah. Oke. Bukan yang ini berarti. Tanya Bang Fat bawa emosi marah apa sedih? Lasri ini emosinya apa Mbak? Marah dia, tapi sedih juga, cuman lebih ke marah gitu. Nah, oke. Dia marah sama ibunya ini. Oh, oke. Kia kenapa?
Mual? Enggak. Sensing something nggak kamu? Kayak entah itu ada pergerakan atau ada. Kenapa badannya? Kenapa ini ya? Kenapa apa? Aman? Badannya sakit semua ya ini. Taskia kalau perutnya sakit kasih tau aku ya. Sakit nggak perutnya? Oh, lebih ke kayak orang apa ya? Nggak tahu, kayak tiba-tiba mundur kayak gini. Ini nih kayak ada gimana ya? Kayak tau gak sih orang peregangan gini nih? Iya. Badannya Kia kayak ketarik gitu sih Mbak di bagian punggungnya gitu. Iya, kalau misalnya udah nggak kuat kasih tau aja ya. Aku jagain dari sini. Masih kuat nggak? Aman? Aman. Mbak, mungkin nggak ini salah satu sosoknya Ada yang ngasih rasa. tertarik sama Kia, Iya. tapi bukan narik, dia cuma ngasih tahu bahwa gue lagi hamil, posisi badan gue sakitnya kayak gini. Iya, ngasih rasa itu dia. Ngasih rasa, kan bener. Yang hamil nih berarti Kia nih. Iya. Salah satu dari mereka yang hamil ngasih tahu kayak gue lagi hamil, nih badan gue sakitnya kayak gini. Soalnya nge-latch di dia nih. Nge-latch tuh apa ya? Apa ngikut. Nempelin terus. Oh. Soalnya kan Kia satu-satunya cewek yang di sini kan, Mbak kan di luar. Mas Dipo? Iya. Di dalam nggak ada orang kan? Di mana? Dalam sini? Ini. Dalam ini nih, dalam ini? Nggak ada Mas Mo. Nggak ada Thompson. Nggak ada. Thompson kemana lagi? Nggak ada Thompson. Ada suara kenceng banget cewek gitu. Dalam sini. Mau ke dalam aja. Tapi dua ruangan ini lumayan bikin enak ya. Benar, yang ini. Ini udah tadi gua mau masuk kayak enak aja gitu rasanya. Tapi nggak tahu ya Bang, ini yang aku rasa yang latch atau ngikut di dia ini bertolak belakang rasanya sama yang di dalam ini nih. Feel-nya ya. Bang. Di situ amis nggak Bang? Nah. Sebentar, aku belum berasa. Ada yang nyium bau amis? Hah? Nggak dengar. Hah? Gedein dikit boleh gak? Baru suara ketawa kayak mocking gitu. Baru suara ketawa, Mbak. Bau amisnya belum ada. Oh iya, ada. Masuk sini yuk. Coba. Yuk, boleh. Kamera, Master. Yuk. Yuk, Aku tuh sebenarnya ada penasaran di sana tau. Yang mana? Tadi aku setiap di depan situ pas tadi lagi diwawancara, merinding gak kelar gitu loh. Dekat pohon? Enggak. Tadi di satu ruangan kan ini gede kan. Tadi ada satu tempat gitu aku diwawancara di situ. Sebelah kiri dekat parkiran mobil. Iya. Kamu tadi. Bener-bener. Itu apa? Sama nih latanya kayak gue di Amerika. Sebel gue. Udah terlatih. Nggak bisa, harusnya cowok cewek cowok. Cewek cowok. Ya, oke. Aturan dari mana? Aturan gue. Gak bagus di frame. Kamu ketarik. Maksudnya ada something gitu. Di sana ya? Ya kalau di sana iya. Yang ruangan sebelah sana ya? Ini pusing sih aku. Sini pusing kan ya? Muter kan? Muter nggak? Tapi Muter cuma nggak? Yes. kayak maksudku kan kalau orang pusing teng langsung gitu. Iya. Ini tuh di atas. Oke. Gimana aja di sini? Abang ngerasa biasa nggak muter seperti biasa? Soalnya aku juga di sini. Aku kan muternya di energinya. Nggak tahu kayak energinya dia nih, dia. Gue nahan muntah ini. Mukanya tuh begini kayak smirking gitu loh, ketawa tapi kayak ngeledek gitu. Nih, dia ini nih. Entah maksudnya apa, backstory-nya apa. Tapi kayak mocking si sosok yang tadi ikut. Oh, justru mockingnya ke sosok yang ada dekat sama Kia ini. Iya. Sorry, maksudnya gue belum bisa bantu apa-apa. Gue belum ada vision sama sekali. Baru satu doang itu yang di luar doang. Tapi bener di antara mereka ini dressnya itu ada motif bunga-bunganya. Hmm. Kita bisa ke sana nggak bang? Ke sebelah sana? Keluar tuh kayak kebun ya? Iya.
Mau lihat dulu? Nah, Boleh? yuk. Hati-hati ya. Oh, step. Aku tuh awalnya sensing ada 3 wanita, tapi dalam keadaan mengandung. Dari ketiga itu yang narik aku banget tuh adalah dari ujung ruangan yang paling belakang. Pada saat aku ke spot itu, aku kayak ngerasa kayak ini ada something yang smirking, yang kayak mocking atau ngejek gitu looks-nya. Dan gak lama setelah aku sensing itu, aku dengar kayak ada suara ketawa, tapi ketawa smirking gitu yang oke. Aku dalamin lagi, ternyata itu suara perempuan, dan akhirnya makin jelas wujudnya. Sosoknya itu bukan humanoid, tetapi lebih ke beberapa kali kita pernah encounter entitas pemakan janin. Jadi kurang lebih formnya kayak gitu. Iya, aku nggak mau ke situ. Jangan. Suara binatang ya? Oh, udah dicabut kebunnya, tapi Ini yang bisa dieksplor apalagi sih, Dek? ini ruangannya doang. Maksudnya rumahnya. Kalian nggak kelihatan kalau ke situ. Oh Iya, ya udah apa? masuk. Oke, Mbak, oke, Mbak. Sebentar. Dan lagi ngecek dulu. Itu apa? Jangan ke situ, Iya. nggak kelihatan. Penasaran ke situ ya? Aku. Oke. Yuk. Pintu belakang. Ya. Pintu akses belakang. Itu. Ini yang becek, Bang. Becek ya. Setiap yang kiri semua becek karena atapnya lumayan jebolnya parah. Iya. Maaf. Ada siapa di sini? Yang Lasri masih ngikutin kalian ya? Berarti Lasri Di Kia ya, Mbak ya? yang ngeliat, yang ngikut ya. Lasri di Kia nggak, Tadi Mbak? ngikut ya. Ada 2 sebenarnya yang mau ngobrol, cuman salah satunya Lasri. Gua di lu Kia. Lasri, selamat malam. Lasri, selamat malam. Saya Wisnu, ada Kia di sini, ada Bang Fadi di sini. Bunyi. Selamat malam, Lasri. Ini next bawa device seru kali ya? Selamat malam, Lasri. Kia makin ngerasain sedih. Kok di sana? Kenapa? Di sana kenapa? Kia dari tadi ngeliatin ke situ. Gak tahu. Karena aku nggak tahu. Aku cuma kayak gitu doang. Ada visual apa gitu nggak kamu? Enggak. Tapi ini sih masih kayak ibaratnya nih aku kayak lagi adegan hamil gitu loh. Oke. Kayak ininya tuh kayak Dikasih beban Terus di melengkung, depan. tapi betul. beda sama orang lagi aduh Iya, kayak paham. gitu. Tapi kayak apa ya? Kayak perutku ngebelendung Iya, sendiri. iya. Ini aku ngerasa lagi kayak bloating parah gitu. Silakan dilanjutkan. Silakan. Kayak gitu-gitu gembel, nggak mau, takut. Gak apa-apa. Kan ada kita. Ada kita ngasih info kok. Kenapa? Ngasih. Kan ada yang tanggung jawab, tenang ya. Apa? Gesturnya juga tadi dari belakang juga.
Lasri, selamat malam. Si Lastri agak tricky. Oke, hati-hati ya Mas Nuk. Iya. Oke Mbak. Ini ada tali di lehernya ini. Ada tali di lehernya. Dikit sesuatu. Kamar mandi ya? Ya ini si Lastri di Kian nih Bang, dari tadi. Yuk. Cerita yuk. Tadi gitu gak sih? Kayak lampu mati gitu, cedep gitu. Petir kayak. Oh, alhamdulillah. Petir. Mas Nul lihat apa lagi? Enggak, ini loh yang di belakang ini loh, yang ini panas nih, maksudnya nggak enak nih ini yang di ruang situ. Si dia ini nih. Iya, makanya yang ruangan itu emang bikin mual. Tapi nggak tahu ya, kayak bikin supaya si Lasri ini nggak bisa ngomong gitu. Nggak tahu ya. Kayak dia bisa megang kendali gitu si Lasri. Semoga sih enggak ya. Lucu ya, maksudnya pada saat Wisnu, Fadi, dan Taskia di dalam itu, aku dapetin banyak informasi gitu. Makanya tadi kalau misalnya Sarah Dix lihat, aku kayak nyatet supaya nggak lupa. Karena kan biasanya aku di dalam menggali informasi ini kayak bisa terkoneksi gitu, dan dari luar dapat memori dan dapat informasi. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang paling jelas itu Lasri. Cuman pada saat tadi sempat ngeliat, karena kan ada bintang tamu ya, dan di belakang Lasri ini ada sosok yang menguasai yang jahat, jadi aku kayak aduh, aku nggak mau bintang tamu kenapa-napa karena anak ini peka juga, jadi nanti aja deh gitu. Apa? Kayak dapat apa? Kayak dapat gambar apa? Coba aku tahan dia ya Bang ya. Nah, tahan dulu. Apa yang dikirim ke Kia? Tahu kenapa aku kayak penasaran sama di situ. Terus tadi aku nyoba yang kayak tadi ngeliatin Bang Fadi kan. Tapi kan kalau tadi itu kayak syuh gitu. Kalau ini tuh cuma di bagian sebelah sini doang, lebih gelap daripada sebelah sana. Tapi itu kayaknya biasa deh. Karena kan fokus kan. Kayak tadi, kalau tadi tuh bener-bener kayak belakang Bang Fadi kan langsung hitam gitu. Gitu ya. Langsung mendekat gitu. Ruangan satu lagi maksudnya gitu? Ruangan itu? Yuk. Aduh, pegel anjir. Oke, istirahat dulu. Aduh. Sekarang sampai bunyi semua. Awas. Ini nih gue penasarannya karena tadi pas setiap gue lihat Ini enggak. Astagfirullahaladzim. Ini agak aneh sih Bang. Yang tadi
Aku rasanya ada 3 ya. Jadi 2 gitu loh sekarang. Di sini mual banget ya. Nggak bisa di sini. Cannot tahu di sini. Ini bang. Anjing. Semakin dalam bulat kaca makin. Tadi abang ngeliat kaca ya? Gue pengen tahu ada apa. Iya. Cuman sedikit doang. Apa, Bang? Kayak residu kayaknya. Apa? Kegiatan di sini aja. Dulu tuh kan ini kan bekas Iya. klinik. Abang tuh rentan lihat residu ya? Kayak di RS kemarin juga, ya kan? Ya kayak. Cuman ini gue kegiatan. masih awur-awur ya. Maksudnya kan biasanya gue langsung nempel tuh. Langsung nempel, iya. Ini gue agak start slow aja sih. Cuman tadi doang yang kelihatan jelas banget itu. Iya. Beneran di sini itu yang di pohon itu yang cewek. Berarti memang lasri itu, abang? Gue nggak tahu, gue nggak ngeliat jelas tapi emang ngebelendung. Itu bener-bener maksud kayak ada orang. Terus ada orang pakai daster Aku masuk putih. kayak Iya, daster. Ya, Aku masuk ya. putih gitu kayak orang pakai daster putih. Rambut segini, Apa? Ketutupan. depan sama pohon. Itu bener-bener Iya. kayak solid gitu tuh nggak sih? Yes, Rasanya kayak solid bukan Kayak ada orang di situ. Iya, makanya gue bilang kayak, kagak ada yang mau bercandain kayak gini. Makanya gue tadi penasaran gitu. Gimana ya cara ngebedah si laser ini gimana ya? Kayak ngerasa apa kesini? Tarik. Ikuti. Ayo. Belum apa nih? Mbak. Mas, Mbak. Jadi aman. Jadi iya itu ruangan itu aku nggak tahu mbak, mual banget. yang ini nggak, tapi nggak ada ini ya? Hah? Nggak ada CCTV ya? Yang ini ada? Ada di situ ada. Itu ada? Yang itu? Nggak ada, itu nggak ada. Oh itu nggak ada, ya nanti itu ntar Itu udah aja. kebun. Itu diem aja. Jadi si siapa Lasri ini? Bentar ya. Jadi Lasri ini tuh umurnya belum terlalu, masih 21-20-an. Dia tuh hamil berkali-kali. Aku udah curiga dari awal, maksudnya tuh nih kayak ada paksaan di situ karena dia tidak willing untuk mengandung gitu loh. Cuman itu terulang-ulang terus. Terus aku bilang, ini siapa yang perempuan di belakang dia gitu. Ternyata ibunya sendiri. Dan kayaknya ibunya si Lasri ini hamil Lasri masih muda. Jadi ngelahirinnya tuh belum Mentalnya belum siap. dan belum nyampe 20 tahun lah. Kayaknya ngelahirinnya usia belasan tahun juga gitu. Si ibunya mungkin secara tidak langsung ya dia ngejual anaknya gitu, ngejodohin anaknya sama ini, ngejodohin anaknya sama itu gitu. Ya ngejual jadinya sebenarnya, tapi sampai terjadi kehamilan berkali-kali. Nah yang terakhir karena dia nggak kuat, akhirnya dia gantung diri. Makanya aku bilang hati-hati karena agak tricky gitu. Maksudnya tricky itu karena udah campur ya. Karena kan dia udah dia mengakhiri hidupnya sendiri, ada sesuatu yang di belakangnya dia. Nah, anak ini kalau mungkin Taskia tadi ngerasa agak ada cemas atau ada rasa Sedih. Tadi sedih. Campur ya rasanya tadi. aku kayak nggak bisa gambarin gitu loh, kayak aneh gitu rasanya. Dia ini ada kondisi mental. Jadi dia tuh suka nyabutin rambut. Jadi rambutnya kan panjang tapi ada bagian-bagian yang botak. Jadi dia tuh cabut-cabutin gitu, bener-bener dia apa sih? Aku nggak tahu itu nama, tapi Mbak pernah baca tentang itu, No? Ada. Dicabutin. Nanti kamu lihat ya di depan aku tadi sempat gambarin, No, kok bagian sini nggak ada rambutnya gitu. Nah, di antara semuanya ini dia yang paling sebenarnya pengen ngomong, tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia masih ragu atau apa gitu. Terus tadi Taskia ngerasain di punggung ya? Enggak, Ini sini, kayak di sini tarik. deh. Di sini nih Belakang. kayak
Kayak kita lagi adegan hamil gitu loh. Ketarik gitu kan. Ketarik, Oh iya. Kayak orang hamil gede ya gitu ya. Sampai tadi pas aku lagi gini, krok gitu. Mbak, Lastri ini pakai baju daster kuning. Ada bunga-bunganya. Ada bunga-bunganya. Tapi Ini kuningnya dia ada kayak bukan daster loose. Dia dasternya ada yang kayak karet ya. Nah sekarang baru kelihatan jelas Nu. Nah, Dia ini butuh wifi-nya kenceng. apa namanya? Sumpah, tadi pas Mbak datang, nih cerita dikit ya. Mbak datang, set nyelonong, tiba-tiba gambar Lastri, kejadian Lastri. Sebelum Mbak bilang emaknya, gue udah tahu emaknya di belakang dia. Iya. Kena wifi, tiba-tiba langsung kebuka, langsung paham gue. Terus apa lagi tadi? Sebentar. Rambutnya lebih panjang dari rambut Mbak dikit tuh. Segini Sampai lah, Mbak, ya. segini. Sebentar. Nih segituan atas dikit. Apa lagi tadi itu yang aku lupa? Nah, Mbak tadi sempat lihat nggak ya pas kita lagi opening di depan yang aku bilang ada di pohon. Tapi yang di pohon itu emang aku ngeliatnya kayak, tau nggak Mbak, kayak ada ngejailin kita gitu loh. Iya. Ada yang mau nakut-nakutin kita, siapa gitu, pakai daster, perutnya buncit. Jadi sesolid itu aku liatnya, sesolid itu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi emang kepotong aja bagian tengah badan. Tapi aku tahu dia karena kembung kan, kayak baju hamil tapi putih gitu loh. Tadi abang mau muntah di sini ya? Iya. Lihat kaca ya? Iya. Mbak lihat, oh iya dari CCTV ya. Udah yuk, coba. Kan apa kata gua, Ya, lupa, ada lupa. CCTV. Nah, gua ngecek, berarti kan kita diawasin, dijagain. Jadi kalau aku tuh kalau nyebut, jadi Miske itu yang wangi, yang aromanya nggak enak itu aku bilangnya sundel, Mbak Sundel gitu. Jadi di sini memang kayak ada beberapa Mbak Sundel, nah Mbak Sundel ini tuh jahil gitu. Nah ini kayaknya yang di pohon. Tapi si Lastri ini karena dia gantung diri, jadi kayak dia tuh sebenarnya kasihan tapi campuran energinya tuh udah gitu loh, udah kayak bener-bener kayak ada yang pengen nunggangin dia sebenarnya tapi Ini yang di ruang sebelah kan. Yang tadi aku ceritain itu, yang smirking itu yang di belakangnya Lastri. karena dia mengakhiri hidupnya jadi ada yang mau make badannya dia gitu loh. Tapi agak kepentok-pentok nih karena kan aku kayak nggak bisa biar dia cerita dulu gitu. Sorry, oke. Kelihatan. Yang smoking itu yang di bagian dapur, tapi dia bukan begini. Dia duduk kayak Spider-Man. Hah? Kayak Spider-Man gitu dia begini. Ini. Iya. Agak sedikit begini. Iya begitu. Iya. Ya maksudnya jongkok gitu. Iya. Dia bukan nempel di dinding di pojok, tapi dia duduk di atas. Gitu. Iya. Kelihatan. Yes. Iya, kelihatan nih. Itu dia. mungkin dia pegel. Iya. Ya kan Bang? Ya. Itu dia. Wifi. Tadi nggak kena wifi. Sumpah gue blank tadi. Kan gue nggak bisa ngomong apa yang tidak gue lihat kan. Jadi gue jujur tadi gue nggak tahu apapun. Cuman itu doang tadi di depan. Aku kan nggak berani ngomong kalau misalnya nggak pasti kan. Iya. Gitu. Tadi makanya aku bilang sama Mas Nur, sorry aku belum dapat apapun yang Mas Nur lihat, aku belum dapat. Cuman aku ngerasain di sini di sebelah sana mual, tapi ternyata pas masuk sini mualnya lebih parah. Emang dari awal tuh aku tertarik ke sini, cuman kan kita skip dulu tuh tadi. Karena udah nggak enak. Belum masuk aja udah nggak enak di sini. Karena kondisinya dia tuh marah gitu terakhir itu. Si Lastri. Iya, jadi dalam emosi itu dia mengakhiri hidupnya ya udah di situ. Sumpah demi apapun. Apa? Tadi ada orang lewat nggak sih di situ? Nggak ada dong. Di situ kan? Sumpah. Sumpah nggak sih? Nggak ada dong. Lu lewat tadi? Iya di Lu diem aja sini. Nggak ada. Sumpah. Tadi ke situ. Kemana arahnya? Ke pin yang tadi. Dari mana? Mbak Sundel. Ke situ, ke Oh, ke arah sana. itu. Beneran demi Allah aku lihat kamu lagi kayak gini. Kamu gini. afirmasi, jadi Iya. jadi nggak nyampe tapi- yang ngerasain. Enggak, tapi Enggak. Mas Dul bareng kan tadi? Bareng. Soalnya Siapa aku sih? di sini terus Mas Dul juga gini.
Nggak ada orang. Si Thompson dari tadi di sini diem. Dan agak tinggi ya, agak tinggi ya. Mbak, becek Mbak Ati. Enggak. Nah aku tanya, Ada itu yang orang becek ya? bukan gitu karena Segini nih. ada yang enggak kayak kan ini kan yang dalam sini kicik-kicik ya. Nah, Tapi kayak set gitu ya, doang. betul. Ke arah sana ya. Ayo ayo. Ayo, yuk, let's go. Kita keluar dulu, kita recap dulu, yuk. Sambil aku ceritain apa yang terjadi. Let's go. Yuk. Sumpah males. Ayo. Bukan orang beneran. Bukan, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Kan bareng kita ngelihatnya. Aku pernah baca, jadi memang ada orang yang suka nyebut-nyebutin apa namanya rambutnya gitu ya sampai luka-luka. Nah ini Lasri itu seperti itu, dan kalau dilihat tadi tangannya itu juga banyak luka-luka kayak apa sih, kayak suka ngopek kayak gini loh, kayak ngelukain diri sendiri, cuman apa sih tangannya tuh kayak nggak bisa diem gitu, cuman jadi ngelukain diri sendiri. Terus aku agak aduh gimana ya, ini bisa digali nggak ya, karena pada saat ngelihat tali di lehernya gitu. Dan dia gantung diri benar-benar dalam keadaan dia mengandung. Usia muda harus melalui hal seperti itu, nggak kuat ya dia dari kecil gitu. Yang sebelumnya kehamilan sebelumnya ada loh anaknya gitu. Cuman aku nggak tahu ya apakah dirawat atau apa gitu, apa bisa juga diperjualbelikan sama ibunya gitu, karena ibunya nih yang apa dalangnya lah gitu, dia yang bikin rusak si Lasri namanya. Lasri ini kasihan sih, dan kita nggak bisa apa-apa ya karena dia mengakhiri hidupnya gitu. Tadi kakak Thompsonnya di mana? Di situ. Situ. Di sebelah Diem, sini. Sebelah sana. Diem. Sana nggak ada yang jalan. Thompson dari tadi diem di situ dengerin audio kita. Udah Kita kelihatan. kan bareng-bareng gitu. Enggak. Sama. Anaknya laki. Terima, Alhamdulillah. embrace. Ini sih Lasri. Ditarik loh, rambutnya ditarik. Belum ditarik ke blub gitu ya. Nggak tahu digini-gini apa sih? Digunting-buntir terus ditarik gitu ya. Gitu-gitu. Ya itu aku nggak tahu namanya apa, tapi she tends to kayak gitu dari kecil, no. Dimulai dari pertama dia hamil. Rusak badannya ini. Ini kan mengakhiri hidupnya gantung diri kan, Ya. dalam keadaan marah. Ya. Nah, sosok yang kita bisa bilang negatif tuh langsung nge-latch ke dia ya, langsung ikut ya. Nah, Ya. sih. Nanti Nunu tolong gambarin yang itu ya. Ya tadi udah kelihatan kok. Yang smirking itu. Aku juga udah ngeliat. Ya. Yang smirking itu di ruangan dapur, kayak dapur Dan kan. sosok ini sesekali tuh coba mimicking apa yang Iya. si Lasri perbuat, kayak lagi hamil gitu. Yang Lasri itu yang ini. Iya. Yes. Iya. Nah tapi aku nggak tahu nih yang aku lihat di belakang Ini pohon Lasri. dahan ini siapa? Kayaknya beda deh. Beda kayaknya. Soalnya aku berkali-kali maksain untuk lihat situ, dia tetap bajunya nggak sama kayak Lasri. Nggak sama. Lasri ya. Aku tuh sampai ngelihat tadi detail, makanya tuh nanya, Mbak bajunya itu Lasri itu kuning, ada bunga-bunganya tapi nggak loose. Betul. Kayak ada Mbak Karet. langsung karet. Anjing. Udah tahu tuh gue langsung. Iya bener. Cicak. Yang di dalam itu Lasri yang selama kayak kita di awal tuh yang ngikut Kia tuh Lasri. 90%. Kayak berusaha kayak mau apa ya? Sebenarnya mau ngasih rasa gitu. Cuman tadi aku emang agak tahan-tahan karena ada campuran di situ, jadi aku nggak mau lepas. Oh, mbaknya. Tuh. Yang tadi aku bilang, yang ini. Ruangan ini kan. Ruangan ini. Iya. Yang tadi aku bilang. Oke. Boleh kalau misalnya mau sendiri. No. Tuh. Pegel anjir. Katanya mau jadi host magang. Oke. Bareng ya. Itu. Jadi cuman kayak emang apa ya, Nu? Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini, kayak aku ketemu sosok Tante Kun gitu ya, itu kan juga butuh waktu sampai akhirnya kebuka semua gitu ya. Iya. Terus ada beberapa sosok juga yang emang mengakhiri hidupnya tapi
sejatinya dia tuh udah hilang banget gitu. Nah, apalagi kan sekarang ada Taskia kayak I don't think it's kalau dibuka si smirking ini. Oh ya, jangan yang di bahaya belakangnya, itu aja. bahaya, jangan. Gitu. Jadi apa namanya, aku rasa cukup. Soalnya dia kan peka anaknya. Gitu. Untung peka ya, bukan pekok. Kalau abang peka nggak sih? Pekok. Aku enggak. Bang ya? Oh ya. Sakit kan ketawa kan? Kata gue. Enggak sakit bang, cuman nggak tega aja ngetawain lu. Astaga. Gue ketawa nih sekarang. Hati gue nangis. Kasihan nanti. Oh jadi itu dari awal Mbak tuh udah ada switchnya ya? Tahan dulu, oke, boleh, jangan. Ya nggak mungkin dong Mbak lepas. Bener. Kasihan. Bahaya Ini soalnya. Iya. mau premier, jangan. Kenapa nanti? Kapan premiernya? Tanggal 3. Iya jangan. Ah. Siapa? Gue lempar nih. Gue langsung kaget besok nih kalau besok premier tiba-tiba. Kalau kita masuk berdua, bisa tuh. Ya kasihan dia. Tapi maksudnya berarti Kia ngerasain real ya, kayak berasa Ya tadi begini kok. ada beban segala macem. Pegel sih say itu tadi krek. Ya kayak orang hamil kan. Iya. Aku tuh tadi berasa kayak apa ya? Kayak nggak tahu tiba-tiba kayak ketarik ke belakang gitu, terus tapi beda sama kayak misalkan aku kan pegel suka gini nih. Kayak gini, tapi gini. Iya. Kalau ini tuh kayak rada kayak lebih ngelengkung Apa gitu. Iya karena ada beban gitu. Lordosis. Iya. Kayak menyeimbangkan badan. Iya, Iya. betul. Kayak Ini lor. Nah terus tadi tuh yang menurutku rada aneh dan Anjing ketawain gua. rupawan yang pas Lordosis tadi one. Mas Nu suruh ngeliat itu loh, terus disuruh fokus ke Bang Fadi gitu. Kan katanya disuruh ngeliat lewat ekor mata kan. Terus itu tuh kayak, kan tadi ada kamera di belakang, itu kan harus ada cahaya. Kalau Dipo kelihatan mukanya kalau cahaya. kita fokus gini kan harusnya malah mukanya abang lebih jelas dong gitu. Ini tuh kayak di gini nih, kayak di Coba. gitu loh. Aku nggak tahu kenapa. Apa emang bener? Apa itu cuma bayanganku kali ya. dijawab sendiri. Lagi mana sih lu nanya, lu jawab sendiri. Gue gak mau, gue gak takut sama jawabannya teman-teman. Bentar dulu, apa lordosis? Ah tuh kata gua, skoliosis tuh S begini. Iya, kalau Lordosis tuh begini nih. Oke, Taskia, terima kasih. Terima kasih banyak. Kasih Kia. Jadi aku diundang nggak? Masih banyak. Iyalah, Ya kan? gila lu kalau nggak dateng. Iyalah, gila Red masa gak carpet datang. untuk Sarah Wijayanto, Demian Wisnu sama Kia bareng tuh jalannya tuh. Ya kan gue bukan pemain bang. Ya nggak apa-apa, terserah. Gua ini punya acara. Kakaknya pemain. Yoi, benar. Kakak pertama. Kakak pertama. Kakak kedua, Kakak Cipatkai dong. Kakak pertama. Anjing ya lagi. Kakak kedua Cipatkai. Oke, abang sama Taskia ajak dong Saradix untuk nonton filmnya. Dan kenapa harus nonton Hotel Sakura? Silakan Kia. Jangan lupa buat Saradik semua yang lagi nonton, yang lagi pada ngunyah ini untuk berbondong-bondong tanggal 10 Juli 2025 ke bioskop nonton Hotel Sakura. Karena kalian bisa ngelihat apa yang kami rasakan di dalam situ. Bertemu dengan Setsuko, bertemu dengan portal yang berbeda lagi. Ya, itu sih. Misteri. Justru masalah portal ini tuh baru kepikiran tadi ya, karena Ya aku juga baru kepikiran kita tadi. DMS ternyata udah beberapa tahun yang lalu kita sering ketemu sama seperti itu. Bahkan waktu kemarin kita collab sama Green pun portal itu tuh ada di alatnya si Eric kan. Jadi ya knalpotnya jelek, murah itu. Jadi buat kalian yang penasaran portal apa dan gimana terornya Setsuko, sama satu lagi sih sebenarnya. Ini kan judulnya Hotel Sakura. Ya. Nah, yang suka nginep di hotel tuh. Kenapa suka nginep di hotel? Kagak apa-apa, gue cuma yang suka nginep di hotel itu aja. Hati-hati sama Setsuko. Ya hati-hati aja, kan kita nggak pernah tahu. Hotel bagus aja kan kadang-kadang suka serem. Lah kata gua. Ya udah, ketemu di bioskop ya guys. Hotel Sakura tanggal 10 Juli. Sakura.
Maksud lo pintu Yomino Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue Nit di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Sarah. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Tapi gak ada jahat, kecuali Cangkok. Nggak dadah. Apa? Terima kasih Taskia. Oh terima kasih Taskia, kok dadah sih? Iya. Makasih Kia. Thank you. Udah mau Sukses mampir. filmnya. Sehat lahir batin. Terima kasih Kia. Terima kasih Saradik. Terima kasih. Hah. Boleh break dulu? Boleh.